Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Namastu, Om Manubadrah, Ketawianti Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Para pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Kebetulan beliau sebagai seorang guru seni sekaligus juga peternak lebah trigona. Jadi untuk singkat waktu mungkin bisa Pak Ide Bagus Katan bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih waktunya. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Idemade Agus Kertana. Tiang seorang guru seni yang seperti dikatakan sama Pak Ide tadi di SMA Negeri 1 Linsar. Nah, satu sisi juga Tiang mencoba nih untuk membuka peluang usaha untuk di bidang bisnis kecil-kecilan gitu aja. Kita masih belajar di lebah trigona. Asalnya dari Suranadi. Suranadi di desa Suranadi, tepatnya Suranadi Selatan maksudnya. Ya, itu mungkin perkenalan dari Tiang. Ampura. Sukses Pak Ide. Nah, selanjutnya Tiang bertanya niki sudah berapa lama Pak Ide untuk bisnis lebah trigona ini? Ya, jadi kalau dihitung lamanya ya lumayan. Kalau kita awali kemarin dari tahun 2018. 18. Ya, 2018 ya, sebelum gempa itu. 6 tahun juga kita mulai untuk membuka peluang bisnis trigona nih. Itu berapa punya kotak-kotak lebah itu? Stoknya ya. Ya, stok. Stoknya itu kalau dari awal kemarin di awal kita taruh sekitar 60-an. 60 di awal 60. Dan itu memang kita upayakan untuk pengadaan, namanya bisnis sendiri kan. Itu masih kita ada awalnya itu juga kerjasama. Nah, Pak Ide yang di Sindu, Bagus ya. Nah, itu awalnya beliau yang memberikan istilahnya arahan untuk bagaimana caranya budidaya lebah trigona. Jadi awalnya dari 60, sekarang sudah bisa kurang lebih ada 180 sampai 200 stok. Banyak nih. Nah, itu kita pijah dari awal yang 60. Dari 60 itu ya, berkembang. Bisa dipijah, dikembangkan. Kemudian itu berapa menggunakan lahan apa? Kalau lahan ini sebenarnya dia simple ini. Kalau trigona ini tidak boleh dikatakan tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas gitu kan. Karena mereka kan bisa nyari sendiri pakannya itu. Ya, yang penting tempatnya itu istilahnya ya banyak vegetasi tanamannya yang buah-buahan ataupun misalkan bunga gitu kan. Nah, kalau untuk tempat sih sangat ya istilahnya kalau untuk bisnis rumahan sih kira-kira ya gampang, tidak terlalu susah, tidak terlalu banyak, terjangkau lah bagi semua kalangan. Ya, kebetulan karena tempat di rumah masih tempatnya agak kebun gitu ya, lumayan kita taruh juga di sisi-sisi yang berbeda gitu, biar nggak terlalu empuk jadi satu. Itu pakannya apa aja dia makanannya? Kalau pakan ya dari modelnya lebah ini kan dia memang mencari sari bunga kan, sari bunga, buah-buahan seperti itu, sama bunga-bunga yang dari yang kecil sampai yang besar itu dicari. Artinya dia memang boleh kita katakan tidak memilih dari pakannya, segala macam ya, segala macam jenis bunga maupun buah-buahan itu dia menjadi pakan untuk lebah. Tidak berpengaruh sama madunya? Sangat, memang mempengaruhi dia dari segi ketersediaan pakan ataupun vegetasi tanaman. Itu akan mempengaruhi memang setelah saya pelajari lah beberapa kali panen gitu kan. Kalau misalkan dia di musim buah itu kan bunga-bunga banyak yang
diserap gitu. Nah itu dari segi nektarnya biasanya bunga-bunga yang menyuplai gitu. Bunga-bungaan itu nektar, karena dia juga ada penghasil resin juga ya, sebagai tempat rumah kantongnya itu, ya biopolennya juga. Nah itu mempengaruhi sekali. Kadang ada yang manis rasa madunya itu, ada kadang-kadang sedikit agak kecut gitu. Tergantung makanan. Tergantung makanan. Nah, kemudian dibandingkan dengan lebah-lebah yang lain tuh apa bedanya sih Trigona? Ya, jadi kalau dibandingkan dengan lebah-lebah yang lain, memang pertama dari segi ukuran dia Ya, kecil. kecil. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga dari ukuran kecil ini kan dia ada jenisnya itu apa namanya, jarak tempuhnya untuk mencari makanan itu terbatas. Nah, biasanya 50 meter kalau yang paling kecil. Ada memang yang sampai 500 sampai 1 kilo radiusnya bisa dia nyari makanan gitu. Nah kalau yang lain kan ada nyengatnya itu, kalau ini tidak ada. Nah, makanya dia lebih istilahnya gampang untuk diternak. Itu dari ukuran, dari nyengatnya, emang satu-satunya dia tidak ada nyengatnya. Dan kalau perbandingan dari produksinya, kalau yang lebah Trigona ini per tahun itu dia satu stok itu bisa menghasilkan paling banyak sudah 2 liter madu. Nah tapi kalau yang lebah yang biasa, yang apis biasa itu yang ada nyengatnya itu biasanya dia bisa sampai 10-12 liter ya. Lebih banyak produksinya. Lebih banyak karena besar Ya, badannya. itu. Tapi dari segi kualitas memang luar biasa kalau madu Trigona. Itu mungkin yang lebih kelihatan perbedaannya dari segi bentuknya, dari segi produksi penghasilan untuk madunya. Kemudian dia setiap berapa kali panen anunya? Kalau normalnya panennya itu paling tidak itu sekitar 4 bulan, 4 bulan sekali. ya 4 bulan sekali, sampai 6 bulan sekali. Tergantung kalau misalkan musim hujan dia agak lama, karena menurut tanahnya apa istilahnya ya, perilakunya itu kalau di musim hujan itu dia tidak dapat keluar. Itu dia, jadi tidak dapat keluar sehingga produksi madunya juga kan otomatis sedikit agak berkurang. Jadi dia kalau di pas musim panas, apalagi di awal-awal yang mau musim buah gitu kan, musim bunga, nah di sana memang dia akan lebih maksimal untuk apa namanya, produksi madunya. Itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk harga per liter berapa kira-kira? Apa per botol mungkin hitungannya? Ya, ya biasanya sih per liternya sama juga. Per liter kita lebih gampang lihatnya kan perbedaannya. Karena dari tadi kan kelihatan dari segi penghasilan dan juga memang kualitas madu ini kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sudah yang ada itu memang madu Trigona ini termasuk kualitasnya luar biasa dibandingkan madu-madu yang lain. Ya, karena dia mengandung banyak senyawa yang katanya bisa menyembuhkan. Terutama untuk madu ini kan biasanya ya untuk meningkatkan daya tahan metabolisme tubuh dan bisa menjadi antioksidan. Nah, karena tubuh kita ini kan dalam keseharian ini kan banyak racun yang kita serap dari makanan maupun dari cuaca, dari kebiasaan pola hidup kita. Itu kalau Trigona ini ada juga yang meneliti sampai dibilang apa namanya, mother of medis. Istilahnya semua zat penyembuh yang untuk kedokteran itu ada di kandungan Trigona ini. Dan dia bisa dipakai untuk kesehatan, itu sangat bagus. Nah itu kalau harga memang sangat bersaing dia. Kalau per liternya Trigona ini bisa mencapai harga 500.000 bisa ya. Nah kalau yang madu biasa mungkin ya kisaran paling 250. Dan itu memang dijamin yang murni, yang betul-betul istilahnya tidak ada campuran. Itu biasanya dari harga memang lebih mahal daripada madu yang lain.
Memang dari produksinya juga agak sedikit per tahunnya, dan juga kandungannya memang lebih banyak. Itu sih biasanya. Nah, kemudian cara untuk memanennya itu seperti apa? Nah, untuk memanen memang banyak caranya. Jadi artinya ya tergantung dari ketersediaan sarana kan. Ya. Kalau pelantian sendiri yang masih dalam proses awal, masih dalam proses istilahnya ya pengembangan begitu, masih menggunakan cara panen yang tradisional. Bagaimana cara? Ya artinya kita ambil langsung kantung madunya itu dengan kantungnya itu, kemudian kita kumpulkan jadi satu dan kita peras biasa seperti itu. Ya untuk menjaga higienisnya itu memang kita tetap menggunakan standar kesehatan. Pakai sarung Ya tangan. pakai sarung tangan, tempatnya juga yang harus bersih gitu kan. Jadi tetap kita pakai. Nah kalau ada cara yang lain juga, yang kedua bisa menggunakan disuntik, disepet, disedot. Ada yang sedotnya manual, ada juga pakai mesin. Jadi ya tidak sampai merusak Rumahnya. kantung rumahnya itu, sehingga dengan demikian dia akan lebih cepat juga untuk memproduksi kembali madunya. Nah, kalau kita misalkan dengan cara tradisional kan masih rusak gitu kan. Nah, dari prosesnya itu ada yang masih dalam proses membuat kantungnya dan juga produksi madunya. Tapi hasil daripada rumah kantungnya itu juga bisa digunakan untuk kesehatan juga. Nah, bisa diolah menjadi sabun. Itu bisa juga. Biasanya sabunnya itu untuk obat gatal, kesehatan. Minyak juga. Ya, untuk minyak. Bisa gitu. Sementara sih masih kita pakai jenis manual dengan standar kesehatan ya. Memang kita pakai slop, sarung tangan gitu. Itu sih masih yang kita. Ya, kebetulan yang ada di rumah dua. Ada? Tapi belum Banyak. tahu caranya manen. Oh iya. Cuma 2 kotak sih. Kalau memang mau dipanen kan bisa nanti kita Oh iya. main-main sambil ke sana gitu kan. Ya, Cuma 2 kotak sih. Dikit. Ya nanti dikembangkan lagi istilahnya Ya. di Belajar. pijah lagi. Nah, caranya mijah itu bagaimana caranya mijah? Kalau cara mijahnya ini sebenarnya iya dia gampang-gampang sulit sih kan. Banyak yang kadang mungkin sudah sering melakukan gitu kan, berbagai cara mungkin ada. Tapi yang biasa kita lakukan di tempat di rumah ataupun di teman-teman juga, kalau untuk cara mijahnya memang yang pertama ya kita siapkan dulu untuk kotaknya kan, yang steril lah istilahnya, tidak ada kandungan-kandungan kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada rumahnya itu biasanya itu tinggal kita sebagai tanda lah bahwa dia yang punya rumah gitu. Tetap ada biopolen ataupun propolisnya itu kita pindahkan dulu. Dan baru kita pindahkan bagi kantung telurnya itu yang akan kita pijahkan, nanti akan menjadi bakal untuk anak ataupun untuk lebah pekerjanya. Koloni baru. Kalau ada yang bilang misalkan harus ada ratunya juga, ya yang sudah saya alami. Kadang-kadang enggak mesti harus ada ratunya. Yang penting itu cara tadi ada sedikit dari tempat rumahnya itu kita taruhkan juga di setiap pojoknya. Nah, kemudian baru kita pindahkan telurnya, sari makanannya. Dia ada 3 jenis di sana. Ada telurnya untuk tempat telur yang kembang biakan dari koloninya. Ada tempat sari makanannya, dan juga ada tempat kantung madunya gitu. Tiga-tiganya harus kita isi. Baru kita nanti taruh dulu sementara, jadikan satu dulu. Misalkan ini kotaknya, jadi yang awal induknya itu setelah kita pindah ke kotak yang baru, kita taruh dulu di tempat yang sama, sehingga dia membiasakan lah beradaptasi. Setelah dia berapa lama, mungkin dia 1 bulan itu, baru kita bisa pindah ke tempat yang lain. Dengan demikian baru dia bisa berhasil mandiri.
Ya kurang lebih lah seperti itu kan. Nanti kalau pengalaman mencobanya kan tergantung beda-beda nanti, tergantung situasi. Dan yang penting juga dijaga tempatnya yang tetap istilahnya teduh lah, tidak terlalu panas, tidak terlalu lembab juga, dan juga tidak kena hujan secara langsung. Kemudian serangga-serangga terutama kan, Ya. namanya lebah ini bentuknya kecil, dia kalau dia keluar itu banyak ancamannya gitu. Jadi matinya itu juga kadang-kadang karena dimangsa sama serangga-serangga yang lain, terutama kayak semut juga, cicak juga makan di sana. Nah itu istilahnya ya tempatnya harus kita Aman. ya dirawat, paling tidak lah dicek kebersihannya. Bisa sarang laba-laba seperti itu kan. Itu kadang-kadang kan banyak nanti kalau ketika jalurnya itu dibuatin apa istilahnya ada sarang laba-labanya kan nanti. Perangkap kan. Ya, ya perlu kenyamanan lah sama kayak kita kan. Iya. Kalau dia nyaman, otomatis dia akan bertahan lama di sana. Makanya kan banyak yang kadang-kadang katanya kok bisa hilang gitu. Tiba-tiba dia sudah kosong stoknya itu. Nah, itu kan karena mungkin jarang Dilihat. dirawat, dilihat, dan juga lingkungannya juga mungkin tidak memadai untuk terutama ketersediaan makannya. Makannya kita kasih makanan seperti buah-buahan ataupun bunga. Makanya dengan adanya ini juga kita menjaga lingkungan. Jadi kita tetap menjaga lingkungan, kita upayakan untuk menanam bunga sesuai dengan pakannya itu. Ya. Kayak air mata pengantin, kemudian jenggar ayam, kadang bunga insulin, itu juga akan pengaruhi kualitas. Makin banyak makin bagus ya. Ya, makin banyak makin bagus. Malah dia kalau sudah di dekatnya tempat kita memberikan suplai makanannya, dia akan lebih aman dan istilahnya produksi madunya tentu juga akan lebih Cepat. ya banyak. Itu biasanya. Nah, kemudian dari Trigona ini apa aja jenis produk yang dihasilkan selain madu? Kalau sementara ini kalau yang di tempat saya baru madunya saja, Madu aja. ya kan? Kita kemas yaitu apa namanya, kita buatkan label juga brandingnya. Nah itu kemudian kalau yang lain yang kemarin sampai diarahkan sampai ide Bagus Bire itu ada juga produksi minyak sama apa namanya sama sabun. Itu. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti bisa kita apa namanya mencoba untuk membuat permen manisan dari Trigona. Oh, banyak anehnya. Ya bisa diolah ya, nanti pengembangannya itu bisa berupa permen dari olahan ataupun minuman. Minuman kesehatan. Minuman kesehatan terutama. Itu biasanya. Itu kalau di idenya dijual sabun sama Nah sementara minyak. saya belum sampai ke sana. Oh, belum, baru madu aja madu fokus. aja. Ya kalau sabun itu tergantung pesanan aja. Oh. Ya kalau madu memang kita produksi kan kita stok. Kalau sabun? Kalau sabun biasanya ngambil di sana di Bagus Bire. Oh. Lumayan juga harganya. Berapa nih? Kalau kemarin sempat sampai harganya itu 25.000 sampai 30.000. Oh, satu batang. Tapi memang kalau kita gunakan terbukti memang menghilangkan gatal-gatal kulit, yang alergi. Itu ya. Kemudian kandungan selain madu apa deh? Nama-namanya apa? Bipolen apa? Biopolen, propolis, ya, resin, sama madu. Nah, itu kan banyak manfaatnya juga itu. Banyak. Kalau kemarin propolisnya itu juga bisa dipakai. Ya umumnya untuk kesehatan aja. Ya, cara mengolahnya itu ada yang langsung di apa istilahnya dikunyah. Ya seperti kayak kita punya permen karet itu. Nanti setelah dia habis itu biasanya tinggal ininya aja, apa namanya, tinggal getahnya aja, kayak getah nangka itu. Nah itu kita buang. Ada juga yang dengan diolah menjadi jus, ya jadi jus itu. Nah itu bisa langsung ya diminum dengan campuran apa mungkin sesuai selera lah.
jus madu, jus propolis itu ada jus. Kalau bipolen tuh yang hitam-hitam tuh ya? Ya, yang itu rumah namanya jus. Rumahnya Ya, itu. rumah. Ada untuk perekatnya itu baru dia apa namanya mesinnya. Apa namanya? Selain apa resin itu apa namanya? Biopolen, Bipolen sama apa lagi satu? propolis. Nah, propolis tuh. Itu kan banyak yang jual-jual juga itu kan. Ya. Nah, itu untuk apa itu? Ya, ini kalau itu kan mungkin perlu penelitian yang Ya, pasti biasanya ya, kan tapi yang ada sering dipakai ya, memang untuk kesehatan, terutama menghilangkan luka ya. ya luka, untuk kanker, dioksida, itu biasanya dipakai. Ya kayak di multi level itu kan. Ya, Propolis. untuk alkalin kan Iya. kekuatan tubuh, daya tahan tubuh intinya. Iya. Karena kan tubuh ini sering sakit ketika mulai daya tahan tubuh itu sudah menurun. Tidak kuat untuk menerima istilahnya mungkin ancaman dari namanya sekarang kan populasi apa namanya polusi Polusi, udara ya. ini istilahnya menjadi penyebab lah penyakit itu kan. Sehingga kalau badan sudah metabolismenya dikuatkan, dikebalkan gitu, terutama dulu waktu zaman COVID itu banyak yang istilahnya disembuhkan maupun terhindarlah dari ancaman itu dengan sering mengkonsumsi madu. Bahkan kalau kita lihat juga di Indonesia sebenarnya menurut sini pernah kita baca juga kan di penelitian dari BB Bandung Bogor ya, itu kalau di Indonesia masih minim sekali orang yang minum madu. Ya, maka 10 sampai 15 apa namanya per kapita per tahun itu. Nah, kalau di luar negeri itu di Amerika bahkan Jepang termasuk konsumsi terbesar ya. Itu sampai 800 sampai 1000. Nah, itu artinya kan kesadaran memang di Indonesia ini masih tentang madu ini kayaknya masih agak minim. Ya, Dan juga dari segi produksinya juga masih langka. ya, padahal kalau kita lihat perkembangbiakan daripada trigona ini termasuk lebah ini kan sebenarnya kalau di seluruh dunia ada kurang lebih katanya 500 jenis Trigona. jenis lebah yang ada di seluruh dunia. Oh, Nah, yang dikembangkan di Indonesia ini kan ada sekitar 6 sampai 7 jenis lebah khusus di Kelanceng ini. Karena daerah kita kan termasuk iklimnya tropis. Ini memang tempatnya dia berkembang biak. Makanya di Indonesia bahkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada trigona ini bisa dikembangkan. Nah, memang setiap daerah itu punya karakter ciri khas sendiri-sendiri mungkin dari rasa, cita rasa. Kayak di sini aja misalkan di Lombok Barat dengan di Lombok Utara itu beda rasanya. Agak sedikit ada perbedaan yang pernah yang lihat dan rasakan langsung. Kalau yang di Lombok Barat mungkin karena mungkin banyak bunga, buah-buahan gitu. Kan dia agak lebih manis. Nah, itu tergantung dari pakannya. Makanya kalau dari segi bisnis sangat luar biasa peluang. Menjanjikan. Tidak butuh tempat yang banyak dan kalau mau cari makan dia bisa cari makan sendiri gitu kan. Tinggal kita merawat saja kebersihan ya. Jadi kalau peluangnya sih luar biasa. Bisnisnya Ya, kita coba-coba di rumah kan. Kayak di Suranadi juga ada grupnya sebenarnya. Oh, ada berlantiang juga di sana. Taman Trigona Suranadi namanya. Oh, nama usahanya. Ya, TPS. Saya kebetulan jadi ketuanya di sana. Jadi dari satu desa Suranadi itu ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ikut juga membudidayakan di rumahnya masing-masing. Nah, modelnya kita satu kesatuan, untuk pemasaran juga satu pintu. Oh, berarti kolaborasi. Untuk peternak berarti udah banyak ya di Lombok Trigona ini. Wih, kalau di Lombok banyak sekali. Ada berapa yang ditahu? Nah, kalau masalah itu mungkin banyak sekali yang di Lombok Tengah, ada Lombok Timur, Lombok Utara, bagian Lombok Barat aja di sedesa Suranadi itu yang tergabung jadi satu itu sekitar ada 25-an orang.
banyak. Kemudian harga untuk otak itu berapa harganya? Nah, kalau kotak biasanya kalau yang sudah produktif, yang artinya produktif itu yang sudah bisa menghasilkan madu, itu sampai dia 250 sampai 350. Bahkan ada juga yang jenis tertentu itu kayak lebah, mungkin yang lebah kuning, trigona yang kuning itu sampai jutaan juga ada. Kalau yang baru dipijah mungkin sampai 150 buat kita. Tergantung umur anunya ya. Ya, Oh, tergantung dari umur dan juga produktivitasnya. Karena kalau yang sudah produktif itu berarti sudah dia dari koloninya itu sudah banyak. nggak banyak ya. Karena dia kan ada lebah pekerja, ada yang lebah penjaganya, ada ratunya, dan juga ada lebah yang keluar untuk mencari Cari makan. makan. Itu dia seperti terstruktur per Kerajaan. menit gitu. Makanya dia istilahnya lebah ini bisa menghasilkan madu dengan kerjasama yang luar biasa. Iya, Kalau iya. yang penjaga itu artinya yang di depan rumahnya itu yang memang menjaga kemungkinan ada serangan-serangan serangga yang lain, Iya, iya. dia yang maju duluan. Makanya biasanya lebah pekerja juga badannya itu biasanya kepalanya lebih besar katanya, giginya lebih besar untuk bisa melakukan perlawanan seperti itu adanya. Tapi kalau lebah itu katanya kalau sekali nyengat mati deh. Ya kalau lebah yang apa namanya Yang kayak biasa ya? lebah hutan, apis, lebah apis apa namanya? Ya, Mana nempel ya anunya itu kan, ekornya itu. ya kalau lebah hutan itu biasanya. Kalau trigona enggak dia anu. Enggak, dia modelnya kan enggak ada nyenyatnya, cuman dia kalau diganggu gigit biasanya Oh, gitu. gigit ya. Gigit caranya. Oh. Gigit. Cuman kalau dia sudah sampai nempel sekali kan mati juga dia. Berarti enggak ada racunnya deh, enggak beracunnya. Enggak ada. Selama ini sih enggak ada, aman-aman saja. Enggak kayak lebah-lebah yang Ya, lain gitu. cuman kan dulu kita ya dimasukin telinganya gitu kan. Anak kecil nih. Itu karena kecil. Ternyata dia tergantung kalau kita ganggu dia marah gitu. Enggak ya, enggak apa-apa. Tapi gimana nanti kalau mijah itu ada tekniknya ya? Apa kita bilang ya tekniknya seperti tadi yang sampaikan itu tetap kita harus pakai juga alat pengamanan diri lah ya, Iya, iya. keselamatan kerja. Kalau memang yang ancaman lebah ini kan paling masuk telinga ya kita tutupin pakai mungkin sejenis kapas gitu. Tapi kadang-kadang juga seperti ada perasaannya gitu. Kalau kita perasaannya apa ya berserah mengikhlaskan diri malah dia tidak mengganggu gitu. Nah, itu Oh, juga bisa ya, dia merasakan. ya tapi secara ilmiahnya ya memang logikanya kita ya tetap menggunakan alat perlindungan, paling tidak pakai topi, kemudian ditutupin telinganya biar aman kan. Iya, iya. Itu aja. Nah, kemudian untuk egalitasnya bagaimana Pak? Nah untuk legalitas usaha Ya. baru tahun berapa kemarin saya urus sekitar 2022 2023 untuk BIRD itu perizinan industri rumah tangga kan. Itu sudah kita urus, sudah keluar dan kemarin sudah juga mengikuti seminar dari Dinas Kesehatan Lombok Barat karena untuk edaran daripada seluruh yang jenisnya makanan ataupun madu ini kan harus betul-betul terjaga karena berkaitan dengan kualitas yang kita berikan kepada konsumen. Nah itu sudah tinggal kunjungan nanti untuk dari Dinas Kesehatan sudah dan label halal juga sudah kita. Oh, sudah. Karena dia kan madu ini sifatnya alami Ya. dan juga tidak ada efek sampingnya sama kadaluarsanya juga tidak ada selama dia memang tidak dicampur-campurkan begitu. Atau nanti kalau memang mau dibuat dengan olahan itu baru mungkin akan ada istilahnya penelitian untuk mengetahui kadaluarsanya kapan. Tapi kalau madu ini semakin lama dia semakin bagus. Terima kasih. Ya selama tempat penyimpanannya yang
sesuai dengan suhu, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin misalnya. Bahkan kalau dimasukkan ke kulkas juga bagus bisa. Jadi kalau untuk izin usaha PIRT sudah kita urus, sudah keluar, kemudian label halal juga sudah ada. Kayak kita mencoba lah untuk mengikuti pola pemerintah ya aturan, dan juga kita ingin ya istilahnya mengedukasi masyarakat. Walaupun mungkin kita bisnis di rumah, ya tetap kita juga harus mengikuti aturan-aturan sesuai dengan pemerintah kan yang sudah tetapkan. Ya juga ini untuk bisa mendongkrak pangsa pasar kan. ya. Arahnya tidak hanya sekitar tradisional aja, tetapi bisa juga nanti masuk ke pasar-pasar modern kalau kita sudah melengkapi kan. Ya. Tapi kalau tidak lengkap kan tetap itu akan ditanyakan. Ya, izin. Mana izinnya, kemudian label halalnya sudah atau belum. Karena namanya pasar modern kan harus ya setengkare sudah istilahnya. Ya tinggal kita kembangkan terus. Itu ada PT-nya atau CV apa? Nah kalau di rumah sih enggak. Enggak ya? Ya masih kita Oh, modelnya apa ya, sejenis UMKM jadinya. Oh, Ya, jadi kumpulan dari masyarakat lah istilahnya yang pengen ikut andil dalam bisnis walaupun dimulai dari rumah gitu. ya, ya. Namun kalau pengiriman kemarin sudah sempat sampai ke Jawa kita kirim, Oh, ya ke Bali itu sudah biasa, Jawa sudah. Nah itu yang sudah memang pangsa pasarnya itu dia luas karena yang kita jaga kan kemurniannya. ya, ya. Memang banyak mungkin madu-madu yang lain ya yang sudah berlevel ataupun apa. Ya. Jadi kadang-kadang namanya konsumen kan pengennya nyari yang murni, yang langsung dari sumbernya, atau bahkan bisa kadang banyak yang datang ke sana untuk melihat secara langsung cara manennya, langsung mencoba juga ikut panen sudah. Ada yang PKL? Ada kemarin dari Unram tahun 2022. Oh, Mereka KKN di sana, Oh, kebetulan KKN. di rumah tempatnya gitu. Makanya dia sudah termasuk dikenal lah di lembaga universitas. Pendidikan. Mungkin dalam waktu dekat akan sosialisasi juga ke Kude sama Lombok Timur untuk bagaimana cara ternak trigona. Sudah memang ya setengkare lah dia sudah dikenal kan. Berarti produksinya berapa dia per bulan atau per Kalau tahun? dia produksinya ini kan per sekali panen dia paling tidak 6 bulan lah katakan. Itu kalau yang 100 stok itu bisa menghasilkan sampai 20 liter. 20. Nah kalau dia ada 200 kurang lebih ya sekitar 40 literan. Nah dalam ya hitungan dalam setahun itu ya bisa sampai 40 liter. Apa istilahnya, dengan koloni yang sudah siap panen, yang produksinya sudah itu biasanya hasilnya. Kemudian untuk pengemasannya bagaimana deh? Dibagi per berapa liter? Pengemasan variasi, masih ada yang pertama yang paling sering sih kita pasarkan itu yang ukuran 500 cc itu setengah liter. Nah itu pakai kemasannya juga dengan bahan kemasan yang memang untuk keamanan untuk makanan minuman. Ada juga yang kita buat dengan berat 250, ada yang 100, tergantung permintaannya kan. Tergantung klien. Ya selama ini yang itu yang kita buat, yang 100, 250 sama 500. Nah itu harga-harganya berapa ya? Masing-masing. Nah itu kalau yang sudah biasa kita pasarkan yang 100 itu kemarin kita jual sampai harganya itu kisarannya itu dari 60.000 sampai 80.000. Kalau yang 250 itu kurang lebih ya antara 150 sampai 175. Nah kalau yang 500 itu antara
ya kisaran kadang-kadang sampai 250 350. Nah, itu enggak ada. Seringan 350 ya. Oh, itu paling sering. Ya, biasanya 350 kalau yang 500. Nah, itu enggak ada nitip di toko-toko atau apotek apa? Sementara belum, karena sebelum kita masuk ke sana masih kendala kita di Izin, ya? unit ini produksinya. Oh, Ya, produksi karena istilahnya masih belum apa ya, kekurangan ya. memenuhi pasar lah. Hmm, Ya, setelah panen itu kadang-kadang sudah dalam waktu 1 bulan paling lama itu habis deh. habis ya. Ya. Nah, ini makanya nanti istilahnya perlu kita masih tingkatkan karena namanya masih mengawali kan. Ya, ya. Ya, memang harapan Tiang sih secara pribadi di rumah biar ada sampai 500 stok. Setiap bulan itu bisa kita panen 100 kan sampai dia dalam rotasi panen itu misalkan 6 bulan atau 14 sampai 6 bulan. Ketika dia sudah sampai panen yang kelima, ini sudah mulai panen. Jadi panen tiap bulan itu tetap kita lakukan. Dengan catatan ya jumlahnya 100 gitu. Iya, 100. Selang-seling ya. Selang-seling. Nah, cara melihat dia panen bisa dipanen apa enggak itu bagaimana caranya? Pertama memang dari usia. Usia. Kan kita tetap nanti tandain dia kapan panennya yang kemarin kayak orang ganti oli, tetap oli gitu kan. Iya, iya. Kita kasih tanda dia tanggal berapa, nah, sehingga kita nanti cek misalkan fase panennya itu 4 bulan atau 5 bulan, pokoknya 4 sampai 6 bulan lah. Ya. Itu kita cek. Nah, dia stopnya itu ada jenisnya juga. Jadi yang ada tinggal buka, kemudian dilapisi kertas mika. Itu ada langsung kelihatan dia transparan kan bagian atasnya. Ya. Itu dia kelihatan banyak enggak madunya. Ada yang memang cara sederhananya diangkat beratnya gitu. Kalau dia sudah agak berat, nah itu sudah ada Dari berat. madunya ya. Atau bisa langsung lihat Buka sendiri. Buka sendiri gitu. Itu biasanya. Kalau buka sendiri dan terganggu dia lebahnya enggak? Terganggu sih, cuman enggak terlalu lama kita kan cuma ngecek tutup aja. lagi. Iya. Biasanya dengan waktu itu aja sudah cukup dia. Kalau sudah waktunya 4 sampai 6 bulan itu sudah siap panen. Yang catatan itu yang sudah produktif. Kalau yang baru dipijah ya belum. Kalau yang baru dipijah biasanya lebih lama dia. Berapa dia? Ya paling lama sudah 1 tahun baru. Setahun. Ya, baru bisa dipanen. Pun kita lihat perkembangan koloninya. Kita bisa lihat kalau koloninya banyak itu keluar masuknya di pintunya itu ramai gitu kayak. Tapi kalau dia masih sedikit ya kelihatan di sana keluar masuknya. Nah, itu produksi madunya bisa kita lihat sudah sedikit. Nah, kemudian mungkin kita lanjut sudah banyak tadi kita diskusi, mungkin langsung ke closing statement mungkin dari Pak Ide. Ya, jadi harapan kita dalam proses bisnis lebah trigona ini, selain juga kita bisa melestarikan lingkungan, juga kita mencoba untuk membuat peluang usaha sendiri yang harapannya kita bersama-sama membangun dengan kemandirian, dengan peluang yang ada sesuaikan dengan lingkungan, yang artinya terkadang di lingkungan kita itu sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil untuk kita memulai. Namun kadang-kadang namanya biasanya masyarakat itu kan sering-sering kita lupa melihat lingkungan kita sendiri, malah lingkungan yang di luar kita lihat, yang akhirnya lingkungan sendiri di rumah pun tidak tergarap gitu, sehingga kita lupa dengan peluang yang sudah ada. Artinya mari bersama-sama kita coba untuk membuat peluang usaha sesuai dengan lingkungan atau kemampuan. Harapannya kita bisa sama-sama memberikan sumbangan kemajuan lah untuk negara, terlebih di lingkungan Nike, dan harapan yang mudah-mudahan dengan
adanya program ini bisa lebih mengenalkan peluang bisnis lebah trikona. Sangat menjanjikan. Luar Jadi biasa. tidak perlu tempat yang luas, yang penting kita bisa merawatnya, tetap menjaga, terutama lingkungan. Nah, sehingga dia akan juga ramah terhadap kita. Mungkin itu saja Pak Ide. Terima kasih atas banyak informasi yang diberikan dari Pak Ide Bagus Kartana. Jadi bagi rekan-rekan atau pemirsa laboratorium siaran, bagi yang berminat untuk mungkin mau berbisnis lebah trikona atau mau beli madu atau kotaknya, nah bisa menghubungi langsung ya Pak Ide Bagus Kartana. Siap. Nomor HP-nya berapa? Biar tahu. Iya, nomor HP 087 Ya. 752 845 337. Dan bisa terjalin komunikasi yang baik. Ya, alamatnya di Suranadi Jalan Oke, apa? di Suranadi, Jalan Pandawa, Suranadi Selatan, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada. Nggak ada nomornya? Nomornya belum ada. Ya, ada pelangnya juga di sana. Di Geri Pedande. Ya, di Gria Pedande yang sebelah timur. Pedande siapa namanya? Pedande Gede, Made Jelantik Purno di Oh sini. ya, nanti tinggal datang aja ke sana. Ya, main-main sambil melihat.